motor terekam warga saat memasuki pemukiman untuk melakukan aksi penyerangan di Jalan Madrasah Nurul Anwar, Kaliabang, Nangka, Kota Bekasi, Jawa Barat. Puluhan anggota geng motor berusia belasan tahun datang sambil mengacungkan senjata tajam, jenis celurit dan parang berukuran besar. Diduga anggota geng motor ini tengah mencari kelompok remaja lainnya yang sebelumnya saling tantang di media sosial. Namun setelah tidak menemukan lawan, para pelaku membuat onar di pemukiman hingga membuat warga ketakutan. Bocah. Bobo sajam ke dalam? Bobo tajam. Oh, mau nyerang sini? Mau nyerang kemarin sini nih. Mau nyerang ke sini? Informasinya mah. Oh. Tuh. Terus warga takut nggak, Bang? Yang tahu persis kan si Anu tuh, si Toge tuh. Ya, maksud saya warga pada takut nggak? Takut. Pada masuk ke dalam? Pada masuk ke dalam, RT aja takut. Oh. RT RW dibel agak pernah jalan angkat. Iya. Itu mobil polsek gitu. Aksi kawanan geng motor di Kota Bekasi ini semakin meresahkan. Bahkan tidak jarang, kawanan geng motor juga melakukan tindakan kriminal. Warga berharap polisi menindak tegas para pelaku. Kepala Desa Kohon Arsin menegaskan ia juga merupakan korban dari kasus pagar laut di Tangerang yang kini jadi perhatian publik. Berkas perkara kasus korupsi impor gula Tom Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Komisi Anti Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan Filipina menyelamatkan 34 WNI yang diduga ditahan secara ilegal. Halo pemirsa, selamat malam. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haina, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah selesai. Selanjutnya, Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut pada pekan depan. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan tersangka pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut. Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Desa Kohon Arsin bin Asip. Tim Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target, yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang
yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja, karena Sabtu Minggu libur, kita melaksanakan pembongkaran. Selama proses pembongkaran, ada 7 prajurit yang terluka. TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di wilayah bekas pagar laut agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Desa Kohod Arsin mengakui kehebohan yang terjadi dalam kasus pagar laut semata karena kurangnya pengetahuan dan kehati-hatiannya. Arsin menegaskan ia juga merupakan korban dari kasus pagar laut di Tangerang yang menyita perhatian publik. Sementara kuasa hukum Arsin menyebut kliennya siap menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Yunihar memastikan kliennya tidak terlibat dalam kasus pagar laut. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohod dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi. Kami luruskan bahwa video yang beredar di media sosial terkait viralnya pagar laut, klien kami pastikan tidak terlibat. Video tersebut kejadiannya pada hari Jumat 6 Mei 2022, jauh sebelum viralnya pemberitaan pemagaran. Saat itu klien kami sedang melakukan sidak terhadap warga desa yang melakukan pemasangan tanggul berupa bambu yang dipagar untuk mengamankan lahan miliknya agar terhindar dari abrasi. Bahwa tidak benar klien kami kabur ke luar negeri ataupun menghilang. Faktanya klien kami selalu berada dan tinggal di Desa Kohod sebagaimana tempat tinggalnya saat ini. Adapun jarang terlihat baik di rumah maupun di kantor desa karena klien kami ingin menjaga kondusivitas masyarakat di Desa Kohod yang saat ini ada 2 paksi. Paksi pendukung dan paksi yang menolak. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral. Faktanya klien kami sebagai kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022. Pihak tersebut datang ke Desa Kohod menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud. Terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media massa atau media sosial, kiranya dalam pemberitaan tersebut klien kami mengharapkan untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan dan juga mengedepankan etika jurnalistik sehingga pemberitaan berimbang dan tidak hoak. Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur.
Kabar meninggalnya Renvil Antonio dibenarkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Saat ini jenazah Renvil Antonio masih berada di rumah sakit di kawasan Situbondo. Kepala BPOKKDPD Partai Demokrat Jawa Timur, Mugianto, menyebut Renvil meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai motor gede. Renvil menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ya, sebelumnya pemirsa, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio tewas setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura Asem, Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Korban tewas di lokasi kejadian setelah terpental lebih dari 100 meter usai menabrak sebuah pick-up. Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan yang dialami Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio. Jasad korban yang sudah tidak bernyawa tergeletak di pinggir Jalan Pantura Asem, Bagus, Situbondo, Jawa Timur sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Menurut saksi mata, korban meninggal di lokasi kejadian setelah motor gede yang dikendarainya menabrak sebuah pickup. Korban meninggal karena mengalami luka parah di kepala dan patah tulang di tangan dan kaki setelah terpental sejauh 100 meter. Tahu kan waktu kejadiannya saya, waktu saya sudah tahunya sudah geletak itu orangnya, sudah mati. Yang meninggal naik apa, Pak? Naik sepeda motor. Motor gede atau gimana? Iya, motor gede. Dari arah mana, Pak? Dari arah barat. Mau ke? Katanya mau ke Banyuwangi. Mau ke Banyuwangi. Meninggalnya di lokasi apa gimana? Iya. Di lokasi. Hancur nggak, Pak, kondisinya? Enggak, cuma kepala itu. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab dan kronologi kecelakaan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang milik korban dari lokasi kejadian. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menyebut kronologi kejadian bermula saat korban yang tengah mengendarai mogenya dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah pick-up yang tiba-tiba berbelok dari arah berlawanan. Saat ini polisi telah mengamankan pengendara pick-up untuk dimintai keterangan. Pagi ini, tadi sekitar pukul 9 pagi, telah terjadi laka lantas yang melibatkan satu kendaraan roda 4 jenis pick-up dengan satu kendaraan motor besar, ya, sama-sama dari arah barat menuju ke arah timur. Ya. Lokasi ini kita berada di TKP laka lantas, ya, masih masuk di Jalan Raya Asem Bagus. Ya. Kemudian kerugian, ya, ada satu mengakibatkan korban meninggal dunia, pengendara sepeda motor, ya. Kemudian untuk pengendara roda 4, ya, pengendara kendaraan pick up, ya, sudah kita amankan, ya. Untuk sementara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kejadian laka lantas. Kemudian untuk korban sendiri kami informasikan, jadi meninggal dunia di lokasi, di tempat, ya. Kemudian setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Asem Bagus. Korban sempat terpelanting. Terjadinya laka, ya. Jadi kendaraan roda 4 ini mau mengambil ke kanan. Ini kebetulan di sebelah kanan ada material, toko material, dan di situ juga ada kendaraan roda 2 tadi, ya, yang dikendarai korban. Kemudian kalau kita lihat ini asumsi sementara cukup dengan kecepatan tinggi, mengakibatkan korban terpental kurang lebih sejauh 100 sampai 200 meter di titik TKP tadi di belakang kawan-kawan ini.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Koalisi Indonesia Maju Plus yang hari ini berkumpul di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor diketahui membicarakan kerjasama antara partai koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, saat keluarga dari kediaman Prabowo Subianto diketahui Gerindra baru saja memilih kembali Prabowo sebagai Ketua Umum. Dan Sufmi mengaku ini adalah silaturahmi antar partai Kim Plus. Sementara itu, seluruh kepala daerah Koalisi Indonesia Maju Plus dari seluruh Indonesia diundang sebagai bagian dari konsolidasi. Ya, acara ini silaturahmi partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan tadi Pak Prabowo hanya mengucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerjasama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Cuma itu aja. Bang, bahas efisiensi anggaran. Kenapa? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan kemudian manfaat efisiensi anggaran dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa efisiensi anggaran juga tidak kemudian mengurangi hak-hak yang terutama pelayanan publik, begitu. Bang Dasko kan ada kepala daerah juga. Kepala daerah ya, Bang? Kepala daerah Kim Plus seluruh Indonesia juga hadir tadi. Diberi arahan efisiensi juga ya, Bang, yang enggak ada. Kalau untuk kepala daerah tadi hanya perkenalan dan silaturahmi. Siap. Begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertemuan para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus digelar Jumat siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, di Bogor, Jawa Barat. Ada pemandangan menarik dalam acara silaturahmi kebangsaan yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir, dari senior partai hingga sejumlah menteri berboncengan naik motor saat hendak memasuki kediaman Prabowo. Agenda tersebut sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra. Selain itu, pembahasan terkait agenda pemerintahan juga disebut menjadi salah satu tema pertemuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. Dalam konferensi pers di DPR, Menteri Keuangan menyatakan langkah pemangkasan merupakan bagian dari efisiensi agar belanja anggaran menjadi lebih produktif. Menteri Keuangan pun memastikan bahwa efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian, lembaga, dan instansi terkait tidak terdampak terhadap PHK tenaga honorer. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani juga memastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa tidak akan kena pangkas akibat kebijakan efisiensi. Menjelaskan beberapa poin yang menjadi pertama terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah
anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi juga menegaskan arahan Presiden soal efisiensi anggaran tidak berlaku untuk belanja pegawai dan layanan publik. Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas ya dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan ya, termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki ya tahun ini, dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor. Meski pemerintah memastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada penerima Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa, namun uang kuliah perguruan tinggi masih menjadi tanda tanya. Kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga juga menyasar 2 kementerian yang menggawangi dunia pendidikan Indonesia. Namun pemerintah pastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada penerima Kartu Indonesia Pintar. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Meski beasiswa pendidikan tidak terpengaruh, namun efisiensi anggaran membuat biaya kuliah berpotensi naik. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Itu dikenakan efisiensi di jalan anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Saat ini tercatat sekitar 1 juta mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sementara jumlah anggaran mencapai 14 triliun 698 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tunjangan kinerja bagi para dosen masih menjadi tanda tanya. Lantaran hingga kini, dalam rapat di DPR, anggaran Tukin masih belum masuk dalam daftar anggaran. Generasi bangsa yang ada di seluruh Indonesia, kami adalah... Aksi unjuk rasa digelar oleh para dosen perguruan tinggi negeri Senin 3 Februari 2025. Mereka menuntut tunjangan kinerja atau Tukin tahun 2020-2024 yang tidak cair. Aksi ini juga diikuti oleh dosen dari berbagai daerah lain, diantaranya Sumbar, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan lainnya.
Para dosen ini berharap dengan melakukan aksi ini, pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN bisa segera dipenuhi. Mereka pun berencana untuk mogok massal bila tuntutannya tidak dipenuhi. Demo hari ini gimana tanggapannya dulu? Permisi, buka jalan dulu, silakan. Buka jalan dulu, permisi. Makasih Pak Menteri. Terima kasih. Sementara Mendikbudristek Satrio Sumantri Brojonegoro menolak berkomentar ketika diminta ketanggapan terkait permintaan pembayaran tukin. Namun Sekjen Kemendikbudristek Togar M. Simatupang beralasan tunjangan kinerja tidak dibuat anggarannya oleh kementerian yang lalu. Akibatnya, tukin tak bisa dicairkan dan sudah tutup buku. Namun pemerintah telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam raker Komisi 10 DPR pada 23 Januari 2025 lalu. Penambahan anggaran pun telah disetujui sebesar 2,25 triliun dan saat ini sedang menunggu peraturan Presiden. Dosen dan guru adalah garda terdepan pendidikan bangsa Indonesia. Kesejahteraan para tenaga pengajar ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal pemangkasan anggaran saat menjadi pembicara secara virtual di World Government Summit 2025. Efisiensi anggaran pemerintah mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 327 triliun rupiah. Through careful management of state funds, we have saved more than 20 billion US dollars, equivalent to about 10% of our annual budget. These savings that were allocated to projects and programs without a clear strategy will now be used to finance more than 20 multi-billion-dollar strategic projects that will transform the country, along with initiatives to increase protein production, support aquaculture, and develop clean and renewable energy projects, leveraging our rich mineral and renewable resources. Mahkamah Agung resmi membukukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Indo Malam segera kembali.